Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana membangun usaha tanpa modal dari bank atau dari lembaga pembiayaan lainnya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, saya memulai usaha 5 tahun, kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu. Awal mulai usaha itu modalnya dari menjual mas kawin, menjual perhiasan di bawah 10 juta, mungkin sekitar 7 juta atau 8 juta. Lalu omsetnya yang tadi dari 50.000 sampai sekarang alhamdulillah udah 5 juta sampai 7 juta. Jadi saya usaha ini posisinya di garasi. Jadi saya ada rumah orang tua, garasinya udah nggak ada mobilnya, jadi saya manfaatkan untuk jualan. Karena untuk menyewa tempat di pasar atau di ruko itu cukup mahal. Lalu saya jualan, sebelum sembako saya jualan barang gerabah, karena saya berpikir jualan yang berbeda. Namun pada akhirnya saya lengkapi dengan sembako. Bertahap keuntungannya saya kumpulkan hingga menjadi sekarang. Beberapa caranya, yaitu pertama saya melakukan konsinyasi. Konsinyasi yaitu ada barang yang titip jual. Saya punya teman home industry, saya punya teman yang punya barang, saya punya tempat, dititipkan di sini. Nanti yang laku dibayar, yang nggak laku nggak dibayar, sehingga saya tanpa modal. Terus kemudian yang kedua, saya bekerja sama dengan pedagang besar. Sistemnya cash tempo. Jadi saya dikirim. Kebetulan karena saya tidak memiliki mobil, sehingga saya dikirim oleh pedagang dari pasar. Nanti bayarannya cash tempo. Jadi dibayarnya nota berikutnya. Itu pun seperti tanpa modal ya. Strateginya yaitu saya berusaha untuk membeli barang dalam bentuk dus-dusan atau karungan, sehingga harganya lebih murah dan kita bisa jual juga lebih murah. Karena sembako ini yang terpenting harganya kalau lebih murah sedikit saja, jarak cuma 100-500 itu konsumen akan mengejarnya. Jadi selain konsinyasi, cash tempo, untuk rak-rak tadinya saya tidak pakai rak. Saya cuma menggunakan gardus-gardus karena memang tidak ada dana untuk membeli rak. Alhamdulillah ada saja pertolongan. Misalkan saya tadinya mau usaha jual rak minimarket, tapi nggak ada modal, saya bisa kerjasama untuk menjualkan di display. Tapi ternyata orangnya menitipkan sampai 1-2 tahun mungkin, nggak mau dikembalikan, dibiarkan. Akhirnya saya ngumpulin uang untuk saya ganti sekitar 5 juta. Ini rak di belakang saya, ada berapa set rak minimarket, ada juga rak promo, cukup lumayan ya. Jadi
prosesnya sangat panjang ya. Terus intinya kalau kita berusaha menghindari hutang bank, ada saja pertolongannya. Ada yang tiba-tiba menitipkan uang 10 juta, teman saya udah lama nggak komunikasi, tiba-tiba menitipkan uang untuk usaha, saya kembalikan 3 bulan. Jadi sedikit demi sedikit lah, sabar gitu. Jadi jangan lalu kita terburu nafsu untuk usaha harus langsung besar. Terus begitu juga sebaliknya, kalau misalkan saya ada utang, utang dagang, utang dagangan, atau mungkin utang karena kebutuhan, saya tulis. Tidak pernah saya untuk mengejar-ngejar atau apalagi sampai bermusuhan. Saya biarkan saja, paling saya cuma mengingatkan kalau ada hutang. Kalau misalkan sampai dia nggak bayar, entah itu karena nggak ada uang atau karakter, mungkin nantinya kita ikhlaskan saja. Karena kalau kita mengejar-ngejar, itu akan jelek di toko kita, nama toko kita. Seolah-olah kita yang terlalu berambisi, padahal memang itu uang kita. Jadi ditahan ya. Jadi untuk melakukan usaha tanpa modal bank, yang pertama kita modalnya jual apa aset yang kita punya. Aset yang kita punya misalkan saya emas, atau mungkin teman-teman punya motor, punya tanah mungkin, atau rumah, atau apapun itulah yang ya sekecil-kecilnya HP gitu, handphone misalkan harga 2 juta, 1 juta, sejalannya saja. Yang kedua, konsinyasi, yaitu adalah titip jual. Jadi barang teman dititipin di tempat kita, kalau yang laku kita bayar, kalau yang nggak laku nggak dibayar. Yang ketiga, cash tempo, kita kerjasama dengan pedagang besar, syukur-syukur bisa kirim ke tempat kita, jadi menghemat operasional. Di samping itu kita juga bisa mendapatkan barang yang murah karena kita belinya itu karungan, dus-dusan atau petian seperti telur. Jadi jual aset yang ada, konsinyasi titip jual, yang tiga cash tempo ke pedagang besar, kemudian yang keempat yaitu adalah nanti kita kerjasama dengan distributor resmi. Kita mencari distributor resmi yang bisa cash tempo, seperti misalkan Wings, lalu kemudian Unilever, kemudian Indomarko. Itu 3 distributor besar dari sabun dan makanan. Jadi dengan keempat cara ini kita ngumpulin keuntungan untuk modal, untuk perlengkapan-perlengkapan. Kita bersabar, insya Allah kita rezekinya semoga diberkahi sama Allah dan akan tambah besar. Dan jangan lupa zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban untuk menjaga harta kita, dan sedekah adalah sunnah, bisa menambah harta kita. Demikian teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.